Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini kami ingin bercerita tentang metamorfosis imperium ketika dunia dijajah tanpa peluru. Sejarah manusia adalah sejarah tentang darah yang tumpah di atas tanah demi sejengkal wilayah. Dahulu, kejayaan sebuah bangsa diukur dari seberapa dalam tapak sepatu laras tentaranya menginjak bumi asing. Kejayaan adalah pesta peluru, bau mesiu, dan bendera yang berkibar di atas reruntuhan kota yang takluk. Namun, dengarlah baik-baik. Pada saat ini, genderang perang tidak lagi ditabuh dengan drum kayu. Dunia telah bermetamorfosis. Benteng-benteng pertahanan tidak lagi dibangun dari beton dan kawat berduri, melainkan dari deretan kode biner dan angka-angka di buku utang yang mencekik leher. Kita sedang berada di tengah-tengah evolusi kolonialisme paling licik dalam sejarah peradaban. Mari kita bedah bagaimana tiga predator puncak dunia saat ini, yaitu Rusia, Amerika Serikat, dan Sang Naga Baru Tiongkok. Ketiga negara ini telah mengubah cara mereka memangsa kedaulatan bangsa-bangsa. Kita mulai dari Rusia. Dahulu, Uni Soviet adalah raksasa yang kaku. Dengan mesin perang Red Army, mereka mencaplok Eropa Timur di balik tirai besi. Invasi mereka sangat brutal, fisik, dan ini terlihat jelas di film-film dokumenter yang bertebaran. Namun lihatlah Rusia hari ini, di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Mereka telah menyulap pipa-pipa gas menjadi laras senapan yang siap membidik jantung Eropa. Inilah invasi senjata energi. Rusia memahami satu hal, bahwa negara-negara Eropa saat ini akan mudah bertekuk lutut lebih cepat saat mereka kedinginan daripada saat mereka dibom. Ketika musim dingin tiba, kendali atas pipa Nord Stream adalah tombol eksekusi. Mereka tidak perlu mengirim infanteri ke Berlin atau Paris. Mereka cukup memutar keran gas dan ekonomi sebuah benua bisa runtuh dalam sekejap. Tetapi itu belum semua. Rusia telah menyusup ke dalam otak Anda melalui perang hibrida, melalui unit intelijen cyber seperti Fancy Bear. Mereka meretas pemilu, menyebarkan disinformasi, dan menciptakan perpecahan di media sosial. Mereka tidak lagi hanya ingin menduduki tanah Anda, mereka ingin menghancurkan kepercayaan Anda pada pemerintahan Anda sendiri. Mereka menjajah dari dalam pikiran, memastikan sebuah negara hancur berantakan karena konflik internal sebelum satu butir peluru pun ditembakkan. Berpindah ke barat, kita melihat Amerika Serikat. Di masa lalu, mereka bergerak dengan doktrin Manifest Destiny. Seolah-olah Tuhan memberi mereka izin untuk menguasai dunia melalui kapal perang. Dari Manila hingga Saigon, jejak kaki militer Amerika adalah hukum. Tapi hari ini, Amerika Serikat melakukan invasi algoritma. Mereka tidak perlu lagi mengirim tentara mereka ke pintu rumah Anda, karena mereka sudah ada di sana, di dalam kantong celana Anda, melalui ponsel pintar yang Anda genggam. Melalui raksasa Silicon Valley, Google, Meta, Apple, mereka memanen data pribadi Anda setiap detik. Mereka tahu apa yang Anda beli, apa yang Anda takuti, dan siapa yang akan Anda pilih. Inilah kolonialisme tanpa paksaan. Kita secara sukarela menyerahkan privasi kita demi kenyamanan digital. Mereka menguasai dunia melalui hegemoni budaya dan finansial. Saat sebuah negara berani melawan, Amerika tak perlu lagi mengirim kapal induk. Mereka cukup menekan satu tombol di sistem transaksi perbankan SWIFT, memutus akses dolar,
dan negara itu akan terisolasi dari ekonomi global. Inilah bentuk invasi modern yang paling bersih namun paling mematikan. Mematikan arus kehidupan ekonomi suatu bangsa tanpa harus merusak satu gedung pun. Dan akhirnya kita menatap sang imperium terkuat abad ini, yaitu Tiongkok. Inilah transformasi paling luar biasa. Dahulu, Tiongkok adalah korban yang terluka oleh kolonialisme Barat. Namun, penderitaan itu melahirkan strategi yang jauh lebih cerdas dan berbahaya. Tiongkok hari ini tidak datang dengan ancaman perang. Mereka datang dengan senyuman dan koper berisi miliaran dolar. Inilah debt trap diplomasi atau diplomasi jebakan utang. Melalui proyek ambisius Belt and Road Initiative, mereka membangun pelabuhan, membangun jalan tol, dan membangun rel kereta dan kereta cepat di negara-negara berkembang. Namun, coba perhatikan detail kecil di dalam kontrak-kontraknya sangat penuh jebakan. Ketika sebuah negara tak mampu membayar cicilan utang yang menumpuk, Tiongkok tidak akan mengirim tentara. Mereka hanya mengirim pengacara dengan tanda tangan di atas materai aset strategis bangsa, mulai dari pelabuhan Hambantota di Sri Lanka hingga tambang-tambang di Afrika berpindah dengan menjadi milik Beijing untuk puluhan tahun ke depan. Ini adalah penjajahan gaya baru, yaitu penjajahan berkedok investasi. Mereka tidak butuh gubernur jenderal untuk memerintah. Mereka hanya butuh surat utang untuk mengendalikan kedaulatan sebuah bangsa. Tiongkok telah menciptakan ketergantungan yang membuat negara manapun mustahil untuk berkata tidak. Saudara-saudaraku, dunia tidak lagi bertarung soal siapa yang memiliki tang dan tentara terbanyak. Kolonialisme abad ini adalah tentang siapa yang memegang kendali atas big data, siapa yang menguasai saklar energi, dan siapa yang memegang surat utang negara Anda. Musuh tidak lagi selalu berseragam militer. Terkadang mereka datang sebagai aplikasi media sosial yang menghibur, tawaran investasi yang menggiurkan, atau bantuan pembangunan yang terlihat tulus. Di era metamorfosis imperium ini, kemerdekaan sejati bukan lagi sekedar bebas dari penjajahan fisik. Kemerdekaan sejati adalah ketika sebuah bangsa mampu berdaulat penuh atas datanya sendiri, ekonominya sendiri, dan yang paling penting, pikirannya sendiri. Pertanyaannya sekarang, di manakah posisi bangsa kita dalam papan catur raksasa ini? Apakah kita pemain atau hanya sekedar bidak yang menunggu untuk dikorbankan? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.